Fit High Cube. Ngeri ya, ternyata itu ada nilai jualnya. Turki sih rata-rata kalau untuk pupuk. Salam jumpa kembali dengan podcast Dunia Tani HKTI. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya kalau rekan-rekan Sobat Tani ingin mengekspor komoditas tani ke luar negeri. Nah, sebelumnya saya mengingatkan ke Sobat sekalian untuk like dan subscribe channel kita. Baik, rekan-rekan Sobat Tani, saat ini sudah hadir bersama saya orang muda, orang hebat, pengusaha, eksportir komoditas pertanian, dan yang hebatnya lagi perempuan. Dia adalah Teh Alpi Puspita Cahya. Selamat berjumpa nih Teh Alpi. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi Teh Alpi ini sudah sukses jadi eksportir nih. Salah satunya yang saya dengar tuh toke ya Teh ya? Iya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Teh itu soal ekspor toke itu bagaimana sih gitu? Sebetulnya untuk ekspor toke ya, memang kan mungkin orang melihat toke itu ngeri ya, ternyata itu ada nilai jualnya. Memang sih mungkin pernah dapat isu kalau bisa nyampe MM-an, tapi nggak nyampe segitunya juga. Karena gitu. memang pangsa pasar kita adalah ekspor dan harganya kompetitif seperti itu. Nah, kenapa bisa ekspor? Karena memang ada permintaan. Permintaannya itu memang dari China, negara China saat itu. Nah, memang nggak mudah sih buat ekspor komoditi yang dibatasi ya, maksudnya karena itu masuk ke dalam larangan terbatas juga. Larangan terbatas ya? Iya, karena hampir punah kan. Jadi kita bisa ekspor itu ketika kita bisa melakukan penangkaran atau melakukan budidaya. Dan itu pun memang ada kuotanya untuk diekspor itu sangat dibatasi seperti itu. Makanya tercetuslah untuk ekspor toke. Gitu. Berapa banyak yang pernah Teh Alpi ekspor? Nggak banyak sih, karena kan kuota ya hitungannya, karena hitungannya per ekor kayak gitu kan. Jadi tahun lalu itu kita cuma dapat kuota itu di 20.000 sekian ekor. Ya, per ekornya berapa tuh Teh? Tergantung ya, karena kan ada kuartalnya juga. Biasanya sih kalau itu bisa $3, bahkan ya ada $5. Tapi kalau jelek itu bisa $2 kayak gitu. Tergantung pasarnya juga ya kayak gitu. $3 Sobat Tani, jadi kalau 20 ribuan bisa dibayangkan $60.000 tuh udah dapet tuh. $60.000 rupiah? Enggak lah, $60.000 untuk iya, kalau di dolar ya, kalau dikali. Dan itu hanya ke Cina ya? Ya, untuk saat ini pangsa pasarnya China kalau untuk toke itu. Terus saya dengar juga ekspor bambu ya Teh? Iya, bambu, betul. Itu kemana dan buat apa dan berapa harganya? Ke Timur Tengah, ke Oman, lebih tepatnya sih ke Oman. Kita memang itu kerjasama juga dengan koperasi, memberdayakan koperasi, dan itu diekspornya itu ke Oman karena memang ada program dari pemerintah Oman untuk pembuatan gazebo di pinggir pantai saat itu. Dan mereka kan memang tidak ada bambu ya di sana, sehingga eksporlah dari Indonesia. Itu range harganya sebenarnya sih tergantung diameter, karena kan diameternya semakin sesuai request sih sebetulnya. Kalau yang kecil start from-nya itu dari 3.000, 6.000, ada yang nyampe 15.000. Jadi tergantung ukurannya diameter dan panjangnya juga. Maksudnya 15.000 rupiah? Iya, karena harga jualnya itu kita kan memang sudah ada kompetitif juga lah ya, sama ya namanya kita. Itu harga segitu udah sampai Oman? Enggak, itu belum termasuk ongkos kirim, hanya barangnya saja. Barangnya saja, 15.000. Belum termasuk pajak dan lain-lain ya, tentunya itu hanya entiti barang saja. Kalau kayak bambu-bambu yang kayak untuk tiang bendera itu kan mungkin 5.000-an belinya ya? Iya, kayak gitu betul. Jadi tergantung diameter sih. Diameter ya? Iya. Kayak betung itu juga? Betung ya, betul kayak gitu. Sama memang ada waktu itu kita kirim ada kerajinan UMKM juga yang memang terbuat dari bambu. Kayak pulpen, terus apa sih kalau di Sunda boboko ya? Boboko. Boboko itu Sobat Tani itu tempat nasi. Iya, tempat nasi. Biasanya tempat nasi itu mulai dari untuk mencuci beras, kemudian nasi matang juga nanti taruh di situ. Betul, ya. Kayak gitu. Boboko namanya. Sebetulnya lebih tinggi ketika udah jadi barang jadi ya. Berapa kalau boboko kayak gitu?
Itu mungkin angkanya bisa nyampe kalau dari kitanya sih masih harga agent ya jatuhnya kan ya, karena kita tangan pertama gitu kan. Dari kitanya misalnya 100.000, mereka bisa jualnya ya berkali lipat kalau udah sampai sana kan. Kayak gitu. Bambunya berapa banyak yang diekspor ke Oman teh? Waktu itu tuh kita 2 kontainer 40 feet high cube, kurang lebih berapa ribu ya saya juga. Karena untuk dijadikan kurang lebih itu tuh jadinya itu untuk 8 sampai 12 gazebo gitu, saya lupa. 8-12 gazebo ya. Terus apalagi teh yang pernah teteh ekspor gitu? Ekspor itu ada lagi produk perikanan, itu ada tulang punggung hiu kering. Itu tulang punggung hiu kering. Mungkin di sini sebagai kayak sampah ya jatuhnya kalau di sini. Di sana tuh dijadikan buat pakan apa gitu, mereka nanti olah lagi. Oh. Di sini pun kita udah olah sih. Sebenarnya itu kayak sama aja kayak bone meals ya. Iya, betul. Tapi tulang punggungnya aja. Iya, tulang punggung hiu. Karena kan kalau sirip nggak boleh di sana kayak gitu. Jadi yang diperbolehkan hanya tulang punggungnya saja. Itu dapat dari mana teh? Itu ada biasanya ada yang budidaya hiu yang memang buat dimakan, kayak buat di resto-resto. Nah, tulangnya kita mengepul dari situ. Berapa harganya itu teh? Harganya itu, saya lupa waktu itu berapa ya. Lumayan sih harga, kisaran tergantung dari diameter juga, itu pun diukur dari diameter karena itu belum jadi bubuk di sini kan. Itu tuh kurang lebih kisaran 60 kalau udah jadinya ya, kalau udah diolah itu 60-70. Tapi kalau belum jadi itu malah cuma 6.000 sampai 15.000. Tulang saja. Tulang saja, belum diolah, belum dikeringkan, belum apa-apa kayak gitu. Peluang besar Sobat Tani. Jadi Teh Alfi ini sudah tadi ekspor toke, ekspor bambu, terus ekspor terakhir tulang hiu. Terus apa lagi Teh yang sudah pernah? Yang pernah lagi itu apalagi ya, kita tuh ada rempah-rempah. Itu pernah ya, kita rempah-rempah itu ke Timur Tengah pasti tujuannya. Kemudian ini yang baru akan kita ekspor itu pupuk. Ada pupuk? Ya, pupuk yang akan kita ekspor on proses ya, kita lagi proses, alhamdulillah sudah di-link, tinggal teknisnya saja gitu kan. Karena kemarin tuh mau kita kirim ke Turki, cuman sempat ada. Pupuk apa teh itu? Pupuknya itu pupuk NPK. NPK? Betul. Kemudian, berarti kimia dong ya? Iya betul, NPK sama satu lagi ada juga urea, tapi urea masih dalam proses sih. Kalau urea kerjasama dengan pupuk Indonesia tentunya kan. Karena kalau kan NPK? Kalau NPK itu kita bisa buat sendiri sih, karena kan diperbolehkan ya swasta gitu. Kalau urea kan memang harus bekerja sama dengan BUMN, pupuk Indonesia. Turki itu ya Teh? Turki sih rata-rata kalau untuk pupuk. Ya. Jadi peluang ekspor komoditas pertanian kita terbuka besar sebenarnya Teh ya? Sangat, malah permintaan juga banyak gitu. Malah kadang terhentinya itu karena di kita itu kekurangan ya, karena kan permintaan ekspor rata-rata besar ya. Kekurangan bahannya yang untuk diekspor ya? Kayak misalnya kita butuh 1 kontainer itu kan yang kecil itu 20 ton ya minimal, itu maksimal 24 ton gitu. Kadang kayak kita ada komoditi waktu itu permintaan untuk kapulaga hijau. Kapulaga? Iya, kapulaga hijau itu buat ke Oman juga sama. Cuman ternyata memang tidak mampu kitanya untuk memenuhi kuantiti tersebut. Itu makanya memang saya tuh punya cita-cita lah ya, Bang. Jadi pengen ada satu OPOP lah ya, kalau kata One Village One Product. Kenapa gitu? Mungkin bisa jadi gagasan dijalankan OPOP, misalnya daerah sini khusus untuk jahe, daerah sini khusus untuk kapulaga. Jadi kita tuh nggak susah gitu ya, ketika ada kebutuhan. Dan kita pun bisa pede membantu menjual produk-produk hasil pertanian Indonesia karena ada kuantitinya gitu. Para kepala desa ini peluang nih, karena kita biasanya mengajarkan kalau mau budidaya satu komoditas harus dilihat dulu pasarnya. Betul. Nah sekarang Teh Alfi sudah ada pasar nih, tinggal nanti coba hubungin sama Teh Alfi. Apa yang dibutuhkan Teh Alfi untuk ekspor? Kepala desa itu kan biasanya suka ada tanah bengkok atau tanah warganya, terus kemudian ditanam komoditas yang dibutuhkan Teh Alfi, pasarnya sudah ada. Saya kira ini peluang nih. Iya, sangat peluang sekali sih. Itu bisa di tingkat desa bikin BUMDesnya, nanti kerjasama sama Teh Alfi BUMDesnya gitu. Insya Allah betul bisa. Karena yang penting harus ada pasarnya kan Teh kalau soal komoditas gini. Betul. Nah ngomong soal peluang, bagaimana Teh Alfi bisa dapetin buyer? Nah, ini nih yang titik ini sebenarnya krusial gitu loh. Betul. Bagaimana caranya tuh Teh?
Memang sih kalau untuk pemula kita, ya itu ya, yang selalu saya pegang prinsip dalam bisnis itu jangan mudah nyerah. Gagal kan udah biasa ya, gimana bangkitnya lagi itu yang luar biasa kalau menurut saya. Setuju. Itu saya pun nggak langsung dapat bayar, pasti ada proses saat mulai mendirikan usaha, mencari bayar dan lain sebagainya itu memang nggak mudah gitu. Sempet kena zong, sempet pasti gitu kan, kena tipu pastilah ya ada gitu kan. Itu jadi pengalaman ya, pembelajaran berharga gitu kan. Kita bisa dapat bayar ya itu karena networking, kita silaturahmi lah, misalnya ke KBRI seperti apa, karena kan pemerintah pun udah memfasilitasi sebenarnya, asal tinggal kita maunya aja cari informasi, kayak gitu. Akhirnya saya salah satunya yaitu menjalin hubungan baik dengan KBRI Oman, kayak gitu. Akhirnya mereka mereferensikan ketika ada kebutuhan kepada kami gitu, kepada saya, kepada Isgroup kayak gitu. Itu lihat di website atau bagaimana? Betul, kebetulan kita ada satu website khusus yang memang produk-produk Indonesia, baik hasil pertanian ataupun olahan pertanian dan lain sebagainya. Kita bantu menayangkan produk-produk yang dimiliki pertanian atau UMKM di Indonesia. Jadi ketika ada buyer bisa ngecek ke situ langsung. Namanya exporisgroup.com di situ. Apa teh? exporisgroup.com. exporisgroup.com. Ya, itu khusus produk-produknya kita tayangkan di situ. Jadi, Sobat Tani, coba cek tuh exporisgroup.com. Iya. Jadi salah satunya itu caranya ya Teh ya. Nah, tadi berarti kalau bambu sama tadi rempah-rempah berarti kalau ke Oman karena dengan KBRI Oman udah deket ya. Betul. Nah kalau yang toke itu Teteh dapatnya dari mana itu? Itu dari, ya karena saya dari komunitas-komunitas juga sih sebenarnya, makanya saya memang aktif juga di beberapa komunitas ya. Awalnya sih dari silaturahmi juga ya, bertanya ada apa ini, ada kebutuhan ini, bisa nggak memenuhi, karena kitanya juga ada kemauan, ya udah kita cari tahu lah siapa, gimana sih cara ekspor toke. Ternyata nggak semudah itu, ada kuotanya kayak gitu kan. Alhamdulillah akhirnya dapatlah bayarnya gitu. Dari relasi juga kayak punggung tulang hiu itu juga dari teman-teman, dari mulut ke mulut sebenarnya kayak gitu. Ini saya ada kuncinya komunitas ya, dan silaturahmi terus. Kita nggak tahu ya, komunitas silaturahmi. Nah komunitas yang Teteh sering gabung apa tuh? Sebenarnya untuk saat ini sih ada ya Pemuda Tani itu kan, kemudian GMI, saya ada aktif di GMI ya. Kemudian di apa lagi ya, saya ya di beberapa komunitas-komunitas lain juga ada. Kalau yang komunitasnya online ada nggak tuh Teh? Online itu belum sih, saya belum ada. Tapi kadang malah perusahaan kita, bisnis kita itu berkolaborasi, bermitra dengan komunitas-komunitas. Jadi komunitas ada apa, misalnya apa yang perlu kita bantu kayak gitu. Gitu. Jadi dari situ juga. Jadi ini dahsyat nih TLP ini, jadi kayak Pemuda Tani apa itu jadikan jaringan ya untuk komunitas untuk ekspor ya, informasi. Jadi disitulah cara TLP dapetin buyer ya, silaturahmi ya, kuncinya. Terus kemudian, nah setelah buyer ada, nyari komunitasnya bagaimana? Apa TLP itu membudidaya sendiri atau beli gitu loh? Kalau budidaya sendiri jelas tidak akan kepegangnya. Kita kolaborasi lah, seperti yang gagasan anak-anak milenial sekarang, kolaborasi gitu kan. Karena tanpa kolaborasi kita nggak bisa lah jalan sendiri gitu kan. Nah kita memang saling berkomunikasi dan mencari ke daerah-daerah potensi untuk produk ini tuh adanya di mana. Ya itulah memanfaatkan relasi-relasi tersebut gitu kan. Kita ngambil dari mereka, kita open management ya, yang pastinya kita keterbukaan. Bohong kalau di bisnis nggak bisa ngasilin profit kan, gitu kan. Makanya memang kita saling keterbukaan aja, ini segini dari sana, ongkos kirim segini, ayo kita mau seperti apa gitu kan. Nah konteks kolaborasi tadi ya, apa namanya tadi saling menguntungkan, open itu ya yang utamanya. Nah kira-kira kalau yang di waktu-waktu sekarang ini yang TLP butuhkan komoditas apa tuh? Komoditas sekarang itu pupuk masih karena kan masih dalam proses juga itu kan, mencari harga terbaik juga ya yang sesuai dengan permintaan buyer. Kemudian rempah-rempah itu kita ada kapulaga hijau yang tadi saya sampaikan, ada juga cengkeh. Kemudian ada lagi kayu manis kapulaga hijau, cengkeh, kayu manis. Ya, kemudian apa lagi ya, saya lupa, ikan teri jengki. Ikan teri jengki itu kita masih nyari, belum dapat. Nah,
Sobat Tani, ini potensi-potensi nih yang ada bisa dipenuhi sama rekan-rekan Sobat Tani untuk nanti lewat TLP diekspor. Insyaallah. Nah, sekarang sudah ngomong tadi cari buyer, terus cari sumber komoditas. Nah proses ekspornya ini bagaimana nih Teh ceritanya nih? Siap. Jadi proses ekspornya mungkin banyak orang yang takut ya, aduh izinnya belum dapat gitu kan, belum punya PT dan lain sebagainya. Kan namanya juga kita kolaborasi. Ketika memang teman-teman udah ada bayar, terus komoditasnya aja ada, bingung ekspornya, itu pun bisa kita kolaborasikan. Komoditas ada, bayar ada, kolaborasi sama TLP. TLP akan bantu untuk ekspor perusahaannya sama proses ekspornya ya. Oke. Misalnya teman-teman karena kita belum ada PT-nya, belum ada izinnya, itu nanti bisa kita fasilitasi dengan izin-izin yang sudah kami miliki gitu, perusahaan Isgroup miliki gitu, seperti itu. Nanti misalnya izin ekspornya apa, misalnya untuk komoditas kayak kita ambil contoh bambu. Bambu perlu adanya sertifikasi dan health certificate dan fumigasi karena kan takut berjamur dan lain sebagainya. Nah, kita bisa bantu fasilitasi. Nanti misalnya teman-teman belum ada PT-nya atau perusahaannya, itu bisa menggunakan perusahaan yang udah disediakan oleh Isgroup. Nanti kita bantu juga pengurusan fumigasinya, karantinanya, keluarin Certificate of Origin dari Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangannya kayak gitu. Oke, ke depan juga mungkin atau TLP juga ngebantu ada perusahaan yang punya buyer, terus ngurus izin ekspornya juga bisa dibantu ya. Betul, bisa juga kayak gitu. Ya. Jadi susah nggak sih? Dibilang susah, nggak juga sih. Karena sebetulnya ya itulah, kadang orang Indonesia nggak mau sabaran ya, kayak gitu. Kalau kita mau, kalau kata Sunda leken ya. Kalau kalau kitanya mau sabar itu nggak kok. Kalau kita mau ngejalanin enggak. Wajar lah, ada kerikil, ada ujian, pastilah ya, nggak mulus-mulus aja gitu. Tapi enggak lah, nggak ada yang namanya susah itu. Buktinya ya saya ibaratnya dari kampung ya Pak, saya tuh gitu kan. Jadi Sobat Tani, ini TLP ini orang Sukabumi, orang Cisaat. Sampai SMA ya Teh ya? Iya, SMA Cisaat. Tapi bukan kampung bener, itu daerah rame itu. Cuman ya asal ada kemauan ya pasti ada jalannya sih. Itu yang saya rasakan dari mulai merintis sampai akhirnya saya bisa punya tim, ada karyawan kayak gitu. Alhamdulillah ya, karena kitanya mau gitu, ada niat gitu, nawa itu dulu. Gagal mah udah sering lah gitu kan, nggak usah ditanya. Tapi kan kemauannya dulu nih kitanya gitu kan, pasti bakalan bisa. Jadi nggak ada yang susah kalau menurut saya, selama kita masih mau dan tinggal dikomunikasikan. Tinggal dikomunikasikan. Nah, jadi saya tadi mencatat beberapa peluang Sobat Tani buat teman kepala desa, BUMDesnya bisa nanti kita sama-sama TLP untuk melakukan budidaya komoditas pertanian yang dibutuhkan TLP untuk diekspor ya. Terus kemudian rekan-rekan yang sudah punya buyer, ada komoditasnya tapi susah dan nggak tahu untuk ekspor, TLP siap bantu. Terus juga yang punya perusahaan sudah punya buyer tapi proses ekspornya nggak tahu atau bisa dibantu sama TLP. Jadi lengkap. Kemudian nih Teh, saya mencatat nih ada berapa keyword untuk sukses jadi eksportir. Pertama tadi siap jatuh bangun. Iya, kita harus. Terus kedua silaturahmi. Ketiga kolaborasi. Keempat leken, sabar ya tadi. Jadi jalani benar, tekuni. Nah, jatuh bangun, silaturahmi, kolaborasi, leken, ujungnya cuan. Jadi sekali lagi Sobat Tani, terbuka besar untuk ekspor peluangnya. Nanti bisa hubungin TLP, bisa komen di channel kami untuk tanya-tanya. Nanti kami sambungkan dengan TLP. Sekali lagi ini peluang. Terima kasih TLP. Ini saya ke depan berharap malah kita bikin konsepnya live. Jadi nanti bisa langsung konsultasi sama TLP ya. Jadi TLP semakin bermanfaat. Amin. Saya kira itu TLP, terima kasih. Rekan Sobat Tani, demikian podcast kita saat ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Tani Makmur.